Wa tawassa'a imamuna Ahmad Al-Kattani ala hadzal bab, ya. Imam Kattani dalam kitabnya Khabi'atul Qaun itu membahas itu sangat panjang sekali, bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para nabi ini diutus ke alam semesta, ruh mereka dulu diajak ngobrol oleh Allah. Ini ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Kattani. Siapa namanya? Itu muassis Tariqah Al-Kattaniyah Al-Muhammadi Al-Ahmadi. Para nabi ditanya oleh Allah, ruh-ruhnya ini, kamu mau gak? Gitu, hormat kepada ruh ini, sumbernya ruh kalian. Kalau mau kalian akan diutus jadi nabi. Tertulis di kitab Khabi'atul Qaun, Sidi Ahmad Al-Kattani. Beliau membuka ilmu ini karena beliau seorang pejuang. Banyak yang hasad di zaman pemerintahan masih kerajaan-kerajaan di Maroko. Gak tahu kenapa beliau kemudian syahid, meninggal, umurnya belum sampai 40, tapi kitabnya sudah 300-an. Itu gimana cara nulisnya tuh? Umur belum nyampe 40, tapi sudah nulis 300 kitab. Itulah karomah ulama akhir zaman. Bisa nulis, bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti oleh orang belajar 10 tahun, 20 tahun, belum ngerti dalam sesaat. Jadi karomat wali itu sekarang bukan pada terbang, enggak, nanti muncul lagi. Sekarang di akhir zaman ini dimulai karomah itu pada memahami hal-hal yang berat. Ya, inilah salah satu rahasia membaca ya Nabi salam alaik. Kata beliau, ma marartu bihajarin wala syajarin, tidaklah aku melewati satu pohon, satu batu, kecuali batu pohon itu menyapaku, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Antum lebih mulia dari batu, bukan? Betul. Kenapa? Ketika bersolawat, Nabi secara ruhani pasti hadir di setiap orang bersolawat, tapi itu tergantung zauq ruhaninya. Karena ruhani Rasulullah setelah beliau wafat itu tidak ada hijabnya dengan kita semua. Itulah yang dimaksud oleh orang-orang ketika menulis Habib Umar merasakan kehadiran Nabi saat bersolawat. Itu maksudnya. Bukan berarti beliau bercerita khurafat bahwa Nabi kemudian mengunjungi beliau, bukan begitu. Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar, nanya ke saya, yang sholawat 1 miliar, nabinya atu, gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya. Jawabannya ini, ya Habib salam alaik salawatullah alaik asyraqal, gimana irmanya tadi mana nih? Yang sholawat tadi mana? Udah hilang. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada. Kalau di sini versinya fakhtafat minhul budur. Jadi ketika terbit sang purnama, maka semua bulan-bulan yang lain lenyap. Kalau terbit Rasulullah sang purnama, terbit matahari, bintang masih kelihatan? Masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Siang-siang ada bintang nggak? Padahal ada bintang kan? Tapi terlihat nggak? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Ya, coba dibaca sama-sama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkaulah pelita matahari sang surya. Anta badrun, jika siang engkaulah surya, jika malam engkaulah purnama. Anta nur fawqa nur, cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat, kita hilang. Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursyid-mursyid itu nggak semua siap ketemu wali kutub, karena nggak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagai mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang,
dia takut gak disapa orang, karena emang gak akan disapa lagi, orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam gak? Tenggelam langsung, itu tanda beliau kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri Pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman aneh Habib satu di belakang. Ya, itu antum kalau nggak bawa marga nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Itu baru di dunia. Mau ketemu Habib, gimana mau ketemu Rasulullah? Makanya orang meninggal nggak bisa langsung ketemu Rasul, harus punya nasab atau sanad, dua. Punya nasab tapi tidak mewarisi akhlak, ditolak sama Sayyidah Fatimah. Punya guru, sanad, tapi melanggar, membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para mursyid, ditolak. Gitu. Jadi tidak semua orang bersanad itu diterima, tidak semua orang bernasab itu diridhai. Sampai mereka takhallaqu bi akhlaqihim, bi akhlaqi abaihim, masyayikhihim, sampai mereka meniru akhlak guru atau pendahulu mereka. Kalau enggak diterima. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu nanti yang menyidang para sayyid, para habaib. Jadi kita nggak ada hak Pak nyidang para sayyid. Biar urusannya kepada Sayyidah Fatimah. Maka saya, seberbeda apapun saya dengan para habaib, saya tetap takzim kepada mereka. Begitu saya cinta kepada mereka, karena Nabi mengatakan 3 kali, uhazzirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian 3 kali mengenai ahlu baitku, hati-hati. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan mereka, enggak. Habib kalau nggak ngaji, ya dapat haknya segitu aja, nasab aja. Kalau Habib ngaji, antum dapat 2 kewajiban, hormati nasabnya, hormati ilmunya. Apalagi dia mursyid, 3 sudah. Baik.